Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Luar biasa, yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, di sini Miss tidak bosan ingin mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan 5M ya dan selalu melakukan protokol kesehatan. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengawali dengan doa sebelum belajar. Oke, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar di tema kedua. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mengidentifikasi informasi isi dan menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Lalu, anak-anak dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Lalu, anak-anak dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, yang terakhir, anak-anak dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran di tematik tema 2 di subtema 1, pembelajaran ke-1. Di sini Miss ada cerita ya atau dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga sang bermain bersama. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Sumber dongeng Pohon Apel yang Tulus diambil dari www.rumahdongeng.com. Nah, di sini arti dari dongeng adalah cerita yang berupa hayalan. Mengapa disebut dengan cerita yang berupa hayalan? Nah, karena pohon apel itu tidak ada yang dapat berbicara, ya. Jadi, dongeng itu cerita berdasarkan hayalan penulisnya. Nah, di sini Miss ada soal. Nama siapa teman pohon apel? Ayo, ada yang tahu siapa teman pohon apel?
Ya, teman pohon apel itu adalah anak laki-laki. Ya, lalu yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersamanya atau bersama temannya? Ya, yang dirasakan pohon apel yaitu dia merasa senang, lalu merasa gembira. Lalu yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ada yang tahu? Ya, pohon apel memberikan dahannya untuk membangun rumah si anak laki-laki tadi. Ya, lalu membiarkan si anak laki-laki tersebut bersandar di pohon ya yang tersisa. Lalu yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Nah, karena si anak laki-laki tidak lagi kembali bermain bersama pohon apel. Makanya si pohon apel itu merasa kesepian dan sedih. Nah, yang kelima, di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Nah, di sini si pohon apel itu menangis bukan karena dia sedih tinggal oleh teman anak laki-lakinya itu, tetapi di sini si pohon apel menangis karena bahagia. Ya, karena dapat bermain kembali dengan si anak laki-laki dan dapat bertemu. Nah, di sini Miss ada soal. Ya. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. Nah, untuk kotak yang pertama itu diisi oleh Dayu dengan 35 daun kering. Lalu untuk yang kotak kedua, Dayu mengisi daun kering berjumlah 15. Jadi di sini kita tulis 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, jika Dayu ingin tahu posisi kotak itu jika diputar, apakah jumlah daunnya akan tetap sama? Nah, akhirnya Dayu menukar si kotak yang pertama, ditaruh atau diletakkan di kotak yang kedua. Lalu untuk daun yang berisikan 15 diletakkan di kotak yang pertama. Nah, kita jumlahkan 15 ditambah 35 sama dengan 50. Nah, ternyata jumlahnya itu tetap sama, yaitu 50 helai daun kering. Ya, jadi ini adalah penjumlahan dengan pertukaran. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Nah, pertukaran ya, penjumlahan pertukaran ini jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Nah, di sini Miss ada contoh soal lagi. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930. Maka hasilnya 1050. Lalu ditukar ya. 930 ditambah 120. Jumlahnya 1050. Nah, jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua di subtema pertama. Nah, setelah anak-anak membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita dapat belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup atau semua makhluk. Ya, tidak hanya manusia saja, tetapi hewan dan tumbuhan juga patut kita sayangi. Ya. Nah, di sini ada percakapan, yaitu ada Benny, ayah Benny, dan ada ibu. Oke, Miss akan mulai percakapannya. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Benny,
Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Beni, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Beni, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Beni, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, di sini di pembelajaran kedua kita sudah belajar bagaimana cara berterima kasih kepada makhluk hidup. Ya, cara kita berterima kasih kepada manusia seperti misalnya saya sedang mengalami kesulitan. Lalu teman saya itu menolong saya dan saya mengucapkan terima kasih kepadanya. Nah, beda lagi dengan cara berterima kasih kepada tumbuhan, ya. Jika berterima kasih kepada tumbuhan itu, kita harus merawatnya, tidak boleh memetiknya. Nah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Nah, seperti tadi tumbuhan, cara berterima kasihnya yaitu dengan menyayangi, lalu kita makan dan minum, kita tidak menyiksanya. Ya, itu adalah termasuk cara berterima kasih kepada makhluk hidup. Nah, kita masuk ke subtema 1 di pembelajaran ketiga. Di samping rumah Dayu, banyak tumbuhan pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berubah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat itu banyak manfaatnya. Buah tomat itu mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, vitamin C itu juga bisa menyembuhkan anak-anak dari kawan. Ya, anak-anak bisa makan buah tomat. Nah, di sini Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Ada yang tahu apa saja yang berguna dari pohon kelapa? Iya, daunnya berguna untuk membuat atap. Lalu kayunya digunakan untuk bahan bangunan. Bunga dari tanaman kelapa juga dapat digunakan untuk obat dan batang pada daunnya bisa digunakan untuk sapu lidi. Selain itu, kulitnya juga dapat dipakai sebagai wadah makanan dan kerajinan tangan. Ya. Lalu, minyaknya juga dapat digunakan untuk menyehatkan rambut kita. Dan yang terpenting adalah air kelapa. Itu bisa dikonsumsi. Nah, di sini anak-anak membaca dongeng yaitu yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Nah, di sini pesan yang terdapat pada dongeng yang sudah anak-anak baca yaitu dongeng Asal Mula Buah Kelapa. Kalian harus taat, tidak ingkar janji dan jangan mudah tergoda. Itu adalah pesan yang terdapat pada dongeng Asal Mula Buah Kelapa ya, yang ada pada buku tema 2 di subtema 3. Nah, di sini ada soal matematika lagi. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya terdapat banyak
mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 buah. Truk kedua ada 590 butir buah. Nah, di sini ada gambar truk. Truk yang pertama itu berjumlah 425. Dan untuk truk yang kedua itu berjumlah 590. Nah, sekarang kita jumlahkan jumlah dari truk pertama dan jumlah dari truk yang kedua. 425 ditambah 590. Hasilnya 1015. Nah, jika posisi gambar truk dirubah seperti ini, jadi posisi truk yang kedua itu kita ubah menjadi truk yang pertama, lalu truk yang pertama kita ubah di truk yang kedua, ya. Nah, kita tulis 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Nah, ternyata jumlah kelapa tetap sama meskipun posisi truk itu kita ubah, ya. Jadi mau truknya itu kita ubah ke depan atau ke belakang, lalu yang belakang jadi ke depan, hasilnya akan tetap sama, ya. Lalu kita tulis di sini 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, ini adalah sistem dari atau teknik dari pertukaran penjumlahan. Nah, kesimpulan hari ini yaitu anak-anak dapat menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita dongeng. Lalu anak-anak dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa anak-anak sendiri. Ya, lalu anak-anak dapat mengetahui sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengerti arti penting dari berterima kasih kepada semua makhluk hidup atau sama manusia. Oke, ternyata pembelajaran kita hari ini di tema 2, subtema pertama di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga itu sudah selesai. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa sesudah belajar, ya. Oke, sekarang semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu besok di pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Bye-bye.